Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kakek Egy Sujana buat masalah lagi dengan adanya video yang bersangkutan ini mengendarai mobil yang ditengarai sebagai mobil mewah ya. Itu VW ya kita sebutnya itu. VW Volkswagen Beetle kalau tidak salah, dan kata Roy Suryo itu adalah keluaran terbaru. Yang mana kalau saya tidak melihat ini mobil mewah ya kalau di Malaysia. Ini mobil biasa saja. Cuman yang menjadi titik persoalan bagi saya bukan itu. Titik persoalannya itu setelah ke Malaysia pun Egy Sujana ternyata masih jadi pusat berita, yang mana yang bersangkutan ini secara sengaja begitu ya. Kalau bahasanya itu apa? Taunting itu dia ngejek lah ya. Ayo lawan begitu. Seperti itu. Dan memang cukup disesalkan ya apa yang menjadi sikap dari Egy Sujana ini, meskipun video ini ada sangkaan sedikit bahwa ini adalah AI. Tetapi Roy Suryo itu sudah mengatakan ini bukan AI, ini memang asli. Nah itu nanti kita akan bahas lah di dalam videonya. Nah yang saya maksud di sini bahwa Egy Sujana itu kalaulah memang yang bersangkutan ini ingin hidup tenang, kemudian ke Malaysia untuk berobat, tidak usah membuat drama. Kalaupun memang video yang akan kita saksikan ini adalah AI, sikap Egy Sujana tatkala selesai bertemu dengan Jokowi dengan mempreteli TPUA dan tatkala mau lepas landas itu ya, Egy Sujana mengatakan kepada wartawan, masalah ijazah udah kejar aja sana sama Roy Suryo yang sok jagoan itu. Nah kan ada bahasa seperti itu. Jadi ini adalah bahasa menantang lah gitu lah kira-kira ya, menantang sambil mengejek yang ada dari Egy Sujana, dan itu sangat disesalkan. Kalau urusannya mau berobat saja begitu ya, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Nah inilah video yang akan kita saksikan, dan saya sudah mengambil ulasan sedikit dari Pak Hers Bueno. Dan nanti di belakang kita akan melihat ternyata memang ini adalah upaya untuk mengadu domba. Karena ternyata pada akhirnya ya efeknya dari SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu ya orang yang menuntut Jokowi itu menjadi berantem sendiri. Dan yang senang siapa? Termul. Itu bakal ada nanti di akhir kita saksikan Agrif Fanani dan Andi Azwan. Yang mana mereka itu mengatakan bahagia sekali begitu ya. Karena keledung bahasanya begitu. Karena keledung pada akhirnya saling berantem. Nah kita akan saksikan saja supaya ada konteks di dalam videonya. Dan ini adalah gambar Egy Sujana mengendarai mobil yang ditengarai, mobil mewah. Oh. Egy Sujana kembali bikin heboh. Kali ini bukan lanjutan dari kontroversi langkahnya bersama dengan Damai Hari Lubis menempuh restoratif justice dengan mantan Presiden Jokowi. Tapi di WhatsApp group ini sebuah video pendek berdurasi kurang dari 1 menit itu sekarang sedang luas beredar, menunjukkan Egy Sujana itu sedang menyetir mobil, dan kalau lihat lokasinya kelihatannya di Malaysia. Oke. Video ini membuat banyak orang terkejut karena Egy Sujana kan sebelumnya digambarkan sedang sebentar ya, tadi suaranya kan jelas suara Pak Egy itu. Sebentar sebelum ke sini kita lihat itu ada mic atau tidak tuh, ada mic atau tidak di bajunya Pak Egy Sujana. Itu bisa dilihat kalau misalkan ini AI biasanya tidak sedetail itu ya. Kalau tidak ada mic kita bisa lihat. Cuman Roy Suryo sudah mengklarifikasi bahwa ini adalah asli, kata Roy Suryo ya, bukan berarti apa yang dikatakan itu benar. Berita sakit, dan sakitnya itu nggak main-main. Seperti dikatakan oleh pengacaranya Eli dan Neti, itu sangat serius. Stadiumnya kanker stadium 4. Biasanya kalau sudah stadium 4 ini kan memasuki tahap metastase atau metastasis, ada juga nyebutnya begitu ya. Ini artinya penyakitnya sudah menyebar kemana-mana dan memang betul-betul harus mendapat penanganan yang sangat serius.
Bahkan pada waktu itu Eli Danetti ketika menjelaskan kepada wartawan juga itu dia sambil menangis. Tentu saja ini video yang beredar ini banyak membuat orang terkejut gitu ya. Loh katanya sakit, kenapa kok bisa tiba-tiba nyetir mobil? Tapi banyak juga yang curiga video itu merupakan rekayasa artificial intelligence. Oke, sebelum ke situ ya. Jadi kalau ini benar, kita pakai kalau dulu ya. Kalau ini benar, ini merupakan memang betul-betul upaya penantangan begitu dari Egy Sujana dan upaya untuk meramaikan permasalahan ini, yang mana tanpa video ini pun sebetulnya Egy Sujana itu sudah menantang tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata ini AI, berarti kan ada yang membuat dengan sengaja. Nah, yang membuat dengan sengaja itu saya lihat kemungkinannya ada dua juga. Satu dari orang yang memang tidak suka terhadap sikapnya Egy Sujana. Dua, kemungkinan dari Termul. Yang mana kalau dari orang yang tidak suka terhadap Egy Sujana mengeluarkan AI ini supaya menggiring opini publik supaya tambah tidak menyukai Egy Sujana. Kalau dari Termul, ini adalah upaya supaya sama yang tidak suka sama Egy Sujana sama, supaya tidak suka dengan Egy Sujana dengan motif lain, agar permasalahan yang menimpa Pak Jokowi itu jangan sampai terusik, supaya kita ini jadi di sini bermainnya. Karena kita sudah melihat ya, tekanan terhadap persidangan-persidangan yang ada ternyata itu kan menimbulkan efek pada akhirnya ya secara adat begitu. Ini menimbulkan efek pada akhirnya yang mana Jokowi kalah ya, yang direpresentasikan oleh KPU dalam menjaga dokumennya Jokowi yang diklaim sebagai yang dilindungi oleh undang-undang, tapi kan ternyata disuruh dibuka. Nah di situ saya rasa ya, dan ke depan ini kan sedang genting-gentingnya nih permasalahan persidangan itu. Jangan sampai kita malah terjebak dalam permainan Termul ini. Dan kalau itu adalah permainan Termul begitu ya. Nah ini nanti di akhir akan kita lihat bagaimana sumringahnya mereka itu tatkala yang mereka katakan sebagai keledung malah membahas permasalahan Egy Sujana. Malumlah sekarang ini kan memang banyak sekali beredar itu video maupun foto rekayasa AI. Itu kontennya banyak banget ya, terutama untuk iklan-iklan, bahkan untuk konten-konten video YouTube yang banyak menyebar hoax itu juga banyak menggunakan AI ya. Tadi malam sebentar, dan termasuk di dalamnya adalah foto yang beredar berpelukannya Egy Sujana dengan dengan Jokowi. Lah itu pun kan AI, dengan asli itu AI begitu ya. Itu sudah dipastikan itu AI. Berarti kan ada yang bikin juga tuh menyebarkan supaya terjadi isu, dan isunya sudah terjadi. Berarti ada yang mengeluarkannya. Nah, kalau AI itu yang kemarin pelukan Jokowi dengan Egy Sujana itu dari pihak Termul ya. 99% lah kita katakan demikian. Karena tidak ada kepentingan dari pihaknya Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membuat gambar AI berpelukan antara Egy Sujana dan Jokowi, begitu tidak ada kepentingan. Itu kepentingannya paling besar kemungkinannya dari Termul. Nah, kalau melihat dari pattern ini, kemungkinan juga kalau ini AI tidak asli, yang membuatnya siapa? Termul. Makanya di akhir tuh, pada akhirnya yang suka cita siapa? Termul. Karena ini bakal bikin gemes begitu ya. Orang yang merasa dipermainkan sama sikapnya Egy Sujana ini. Dan Damai Hari Lubis. Itu Sabtu malam ya, 17 Januari 2026, menjelang tengah malam saya dikirimi analisis video tersebut oleh Roy Suryo. Dan sebagai pakar telematika, dia memastikan video itu asli bukan AI. Bahkan kemudian Roy Suryo bisa menjelaskan kapan video itu diambil dan sebagainya. Tapi balik ke soal Egy. Nah, itu bisa dilihat analisanya Roy Suryo terhadap video ini secara lengkap di channelnya yang bersangkutan ya. Entah kapan dia mengendari mobil itu, sebagai sahabat tentu kalau betul dia masih bisa mengendari mobil itu dan ini kondisi yang terbaru, ya ini tentu kabarnya mengembirakan. Dan kalau memang Bang Egy itu sakit, ya kita perlu mendoakannya lah agar segera bisa diberi kesembuhan. Soal pilihan dia bersama di Damai Hari Lubis menempuh restoratif justice dengan Jokowi, saya kira sudah waktunya kita tutup buku lah ya, supaya nggak terjebak nanti ke fitnah atau gibah dan lain sebagainya ya. Fokus sekarang support kepada Egy supaya dia segera sembuh, Bang Egy segera sembuh, dan support kepada mereka yang tetap bertahan dan teguh menegakkan kebenaran ini dengan mempersoalkan terus ijazahnya Jokowi. Ya, orang yang mempermasalahkan substansi permasalahan ijazah Jokowi itu kita dukung terus ya sampai pertanyaan-pertanyaan kebohongan-kebohongan yang dibangun di belakang ijazah itu terungkap. Adapun Egy Sujananya kita doakan semoga istirahat dalam damai di Malaysia itu ya. Udah nggak usah balik lagi juga nggak apa-apa. Cuman kita sudah punya kesimpulan ya, benar atau tidaknya video ini, Egy Sujana itu memang menantang kepada Roy Suryo, dalam pengertian juga secara intelektual itu menantang juga kepada orang-orang yang mendukung Roy Suryo, yang mana sudah di polarisasi sekarang, sudah dikasih grup, sudah dikasih nama kita itu sama si
Termul-termul namanya keledung katanya, apa keledai dungu. Duh, ayolah kita buktikan yang dungu siapa begitu. Ayo aja sih, gak ada masalah kalau buat saya. Soal ijazah Jokowi ini memang sebaiknya harus segera ada kejelasan dari pengadilan bagaimana statusnya supaya nggak berlarut dan korban baru berjatuhan karena mempersoalkan keabsahan ijazah Jokowi. Bagi Jokowi sendiri yang secara kasat mata jelas kita melihat dia sedang menderita sakit, juga bisa segera fokus berobat dan fokus perhatiannya tidak terpecah dengan persoalan ijazah aslinya. Cara yang paling mudah ya bawa dan tunjukkan ijazahnya ke pengadilan, sebagaimana dia sendiri sudah berjanji akan membawanya kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Ya, itu sebagaimana yang ditunjukkan kemarin kan, ada ijazah keluaran 85 itu, yang beda tanggalnya dengan Jokowi, yang mana itu sudah pasti asli, diperlihatkan di hadapan umum. Itu banyak sekali yang menunjukkan ijazahnya sudah lama, ijazahnya asli, ada pengaman secara otentik begitu ya, di dalam ijazahnya embedded di situ yang berupa watermark, kemudian emboss dan lain sebagainya, itu ada. Lah Jokowi nggak tahu kita sampai sekarang, tidak tahu kita sampai sekarang. Tapi kan sekarang ini di pengadilan Law Suite di Solo, ternyata kok di pengadilan negeri Surakarta ya atau Solo, ternyata dia nggak muncul sebagaimana janjinya, dan kemudian netizen menyebutnya ya namanya sen kiri belok kanan, itu biasalah gitu ya. Ya udah, biasanya Jokowi seperti itu. Jadi kalau saya ingin meminjam pernyataan Ibu Megawati, Ketua Umum DPP PDIP yang pernah membesarkan Jokowi. Soal ijazah ini dia juga bingung kenapa kok susah banget ya, kata dia. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah kasih aja, ini ijazah saya gitu loh. Itu kata Ibu Megawati ketika bicara di BRIN pada tanggal 14 Mei tahun 2025 lalu. Ya masalahnya memang nggak ada. Apa yang mau ditunjukkan kalau nggak ada? Jadi soal begini-begini memang mestinya harus sudah diakhiri supaya kita nggak terus berlarut ya. Sampai sekarang nggak ada kepastian soal ijazahnya Jokowi, dan sekarang udah muncul persoalan baru lagi soal ijazah Gibran. Dan ini kan sekarang apalagi kemudian sudah terbit bukunya Gibran Endgame yang ditulis oleh Rismond, bahwa dipastikan Gibran tidak punya ijazah SMA. Ini pasti akan jadi persoalan panjang berikutnya lagi kalau tidak ada kepastian juga dari pengadilan. Nah, sebentar ya, sebelum kita melihat ke Agripanani. Jadi clear kalau dapat dari saya, video ini itu masih harus dipertanyakan gitu ya. Karena memang jadi tatkala ada AI yang sudah canggih seperti ini, semua informasi yang bentuknya adalah citra gambar begitu ya, citra digital, itu kita harus ada skeptis dulu. Kalau tidak dikemukakan tadi bahwa ini adalah kemungkinan AI, saya juga akan langsung termakan begitu. Ini Egy Sujana kok sakit-sakit mengemudi mobil begitu dan sebagainya. Itu ada kemungkinan. Meskipun ya kemungkinannya kalau menurut Rosario kemungkinannya kecil, karena yang dia sebutkan Rosario bisa mengemukakan nomor polisinya berapa, kemudian diambilnya hari apa dan sebagainya. Cuman terlepas dari itu, permasalahan Egy Sujana ini dia menjadi topik atau narasi yang dipakai oleh para termul untuk mengadu orang-orang yang berkutat di dalam permasalahan substansial ijazahnya Jokowi. Jadi supaya ini cepat selesainya begitu. Memang iya yang dikatakan oleh Pak Hers Boyono tadi, lupakan. Jadi video-video yang berkaitan dengan Egy Sujana sudah tidak usah ditonton begitu. Kalau kita memang mau sedikit banyak andil di dalam menyelesaikan permasalahan ini, nggak ikut-ikutan nggak ikut-ikutan dengan cara mainnya para termul. Nah, saya pun sepertinya kalau masalah Egy Sujana ini akan menjadi video terakhir sepertinya, kalau memang tidak ada update yang signifikan begitu ya. Nah, kenapa kita melihat di belakangnya ini ada adu domba? Semuanya juga sudah tahu, cuman kan makin sini makin nampak tuh. Dengan video dari termul, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah dua termul yang sangat asik ya. Saya katakan asik saja, karena kalau saya pun kalau bertemu dengan mereka berdua nggak bakalan gontok-gontokan gimana, nggak, kayaknya bakal ngobrol seru aja begitu. Ya kita ala kulihal kita masyarakat Indonesia begitu ya. Ini Agrifanani dan the one and only Andi Azwan itu membuat video dengan judul bahwa betapa bahagia begitu ya melihat orang-orang itu akhirnya berantem sendiri. Nah, ini kan upaya adu domba sebetulnya. Jadi memang sedari awal dari diri mereka itu tidak mau ada upaya untuk mengungkap permasalahan ini secara substansial. Nggak ada tuh. Adanya substan untung. Ya, jokes bapak-bapak sedikit lah ya.
tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara substansial. Gimana sih duduk perkaranya ini? Masalah ijazah Jokowi itu nggak mau bahas mereka itu karena mungkin ya mereka juga sudah tahu terlalu banyak kejanggalannya dan sudah terlalu lemah. Dengan bukti kemarin di sidang KIP kalah tuh KPU, sudah tahu mereka itu. Pada akhirnya ya upaya adu domba ini dilakukan dan permasalahan substansialnya itu tidak dibahas, jadi substan untung. Karena cuma menguntungkan mereka saja, itu yang dibahas. Ini kita akan lihat sekarang nih Adi Padani. Cia. Kri, lu seneng banget Kri begitu Egy Sujana ke Malaysia. Nggak seneng gitu juga kali. Ya cuman karena ada Bang Andi Aswan ya. Bang Andi, halo, apa kabarnya? Baik Agri. Oke, sebelum ke situ lagi, ada satu lagi yang ditekankan. Mau betul atau tidak tadi video itu, ini sudah ada tantangan dari Egy Sujana. Jadi Egy Sujana memang bermain di dalam panggung ini. Di atas panggung sandiwaranya SP3 ini memang bermain Egy Sujana itu. Mau tidak mau, terlepas dari video itu benar atau tidak. Kalaupun video itu AI, ini bermain Egy Sujana. Dibuktikan dengan tatkala dia pergi ke Malaysia, dia mengatakan terus-terus sok jago. Itu kan kalimat yang provokatif begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau itu benar, apalagi ya, sebagaimana dikatakan oleh Rusrio. Oke, kita kembali lagi ya kepada Cia. Kita terus ini. Oh, Bang Andi Aswan aja kelihatan juga cerah, ya. Ditinggal Egy Sujana, heran gua. Ada apa ini? Kita kan selalu cerah untuk itu. Oh iya. Cerah dalam hidup, kan gitu. Bang, prosesnya cepet banget, Bang. Ya, pergi ke Solo, RJ, SP3, langsung di bandara, langsung terbang ke Malaysia. Itu hari-harinya cepet banget nih, Bang. Seperti apa, Bang? Sebentar ya, ini harusnya kalau mereka mau membahas substansi permasalahan SP3-nya itu, harusnya upaya Jokowi di dalam menelepon kepolisian itu harusnya mereka permasalahkan. Karena ini memang bermasalah. Masa polisi bisa disuruh sama presiden begitu ya untuk menyelesaikan urusan pribadinya? Masa demikian? Mantan, bukan presiden, mantan presiden. Nah sekarang karena mereka dukung, mereka senang-senang aja. Padahal ini adalah pengerusakan terhadap sistem keadilan yang ada di Indonesia. Tapi karena memang mereka itu tujuannya bukan ke sana, tujuannya adalah bela Jokowi dan menyerang orang-orang yang menyerang Jokowi, yaitu tidak akan pernah dibahas sama sekali oleh para termul itu. Sebagaimana kita saksikan ini. Ya itu kan sebetulnya bukan ujuk, di Desember itu udah berproses. Oh, oke. Ya kan? Ya jadi kita juga terima kasih kepada kawan kita dari Rejo kan. Terserah orang mengatakan apapun itu, yang jelas di situ ada peran teman-teman kita di situ. Yang dikirakan saya sering katakan di stasiun TV juga, 17 Desember bertemu di rumahnya Bang Egy bercerita banyak dan apa gitu kan. Ya, terus tanggal 5 Januari kelanjutan Bang Egy langsung datang ke rumahnya ke kantornya Bang Darmizal bicara bagaimana untuk memfasilitasi bertemu dengan Pak Jokowi. Terlepas dari orang-orang mengatakan oh ada arranger lagi yang lain ya. Enggak, yang penting kita tuh happy ending. Betul kan? Ini happy ending. Sebentar, yang penting kita tuh happy ending. Ya, yang kita lihat itu kan bukan hanya akhirnya, tetapi proses. Karena proses ini pada akhirnya akan menentukan. Natijah ini, hasil dari proses itu apa? Itu akan menentukan. Jadi kalau misalkan ini proses ini tidak ada, kemudian Pak Jokowi itu memaafkan Egy Sujana, itu murni kemurahan hatinya Pak Jokowi. Tetapi kalau di belakang ini ada bargaining sedemikian lama, yang mana proses SP3-nya itu sangat sebentar, proses SP3-nya itu 1 malam. Ya sampai keluar 1 minggu, ya kurang lebih lah sampai keluar. Cuman kan itu diakui di situ oleh Egy Sujana sendiri, mengatakan Pak Jokowi yang menghubungi kepolisian langsung karena dipinta oleh Egy Sujana pada saat itu. Nah, arrangement kejadian-kejadian yang sebelumnya ini akan mengungkap motif apa yang keluar di sini. Ya, untuk apa mengungkap motif? Ya out of curiosity begitu ya. Kita kan pengen tahu. Itu kepo memang kita itu ya. Kita memang pengen tahu. Kenapa kok kita pengen tahu? Ya suruh siapa jadi pemimpin Indonesia selama 10 tahun dan banyak sekali di antara kita yang merasa dirugikan dari segala macam aspek begitu ya, aspek emosional, aspek materi, aspek imateri itu banyak dirugikan oleh Jokowi itu. Minimalnya merasa dirugikan. Malah kalau dihitung-hitung nominalnya akan ada tuh ya kerugian negara itu. Menurut saya ini happy ending buat Bang Egy. Oke, setuju Ya kan? kalau buat Bang Egy. Bang Egy itu happy ending karena begini juga. Di sini juga kita melihat bagaimana sosok seorang Pak Jokowi yang selama ini difitnah oleh beberapa
orang maupun beberapa kelompok itu ya, ini mereka, saya rasa mereka juga kecelek. Keceleknya? Ya kecelek, ternyata Pak Jokowi punya jiwa yang besar. Oh, pengennya Pak Jokowi marah. Pengennya mereka marah kan? Oke. Punya jiwa besar dan punya empati yang sangat tinggi, kan? Dan melihat begini juga. Sebentar ya. Kalau ini out of empathy gitu ya, keluarnya dari Jokowi, tidak perlu datang untuk ada pemaafan. Ini kita melihatnya bargaining politik, itu yang kita lihat. Kenapa? Karena kejadian sebelum SP3 ini tidak bisa diabaikan. Kan Andi Azwan sendiri yang mengatakan di belakangnya sudah ada pertemuan dengan siapalah nama-nama tadi disebutkan ya. Saya tidak terlalu hebat di dalam mengingat nama-nama itu. Yang mana itu sudah dibuktikan juga adalah orang-orang yang berusaha meng-hijack Partai Demokrat beberapa tahun yang lalu. Orang-orang di situ, kemudian oleh kuasa hukumnya Egy Sujana juga dikatakan bahwa saya berhasil mendamaikan dua tokoh besar. Dan Anda tadi Adi Azwan mengatakan ini ada campur tangan dari Rejo ya, relawan Jokowi dan sebagainya. Ini yang di belakangnya ini yang sampai menghasilkan SP3-nya itu. Kalau ini out of empathy, memang karena empati yang sangat besar sebagaimana diakukan oleh Andi Azwan ada pada diri tuan dia bukan tuanku ya, tuan dia yang tidak mulia. Siapa itu? Jokowi. Kalau memang itu dari empati dia, nggak perlu datang begitu. Sudah dari awal tidak akan ada kriminalisasi. Ya, nggak bisa melihat fakta orang seperti ini. Dari awal memang mau mengglorifikasi Jokowi, itu dari awal. Kita ketahui bahwasanya yang dikatakan cerdas, berani, militan memang ada di Pak Jokowi. Kalau saya bilang, selama dia 10 tahun dia juga memimpin negara ini, dia memang cerdas, berani dan militan. Apa dia konseptor dan eksekutor? Saya mau tahu ya, selain Termul yang mengatakan Jokowi itu tadi CBM ya, jadi istilahnya Egy Sujana itu cerdas, berani, militan. Siapa yang ngomong selain Termul begitu ya? Penilaian dari eksternal lah. Yang ada kan peringkat kedua ya. OCCRP yang ada kan itu. Eksekutor terutama yang paling Ya, penting. paling penting eksekutor. Kalau enggak, Dan dia jalan. berani loh. Dia nggak ada takut untuk itu. Ini yang tidak dipunyai oleh presiden-presiden lain. Walaupun Menghina, nyinggung-nyinggung. Ntar gua kena lagi nanti nih. walaupun kan saya udah kata gitu. Walaupun mereka itu mempunyai legasi-legasi masing. Tapi selama ini Sebentar ya. Kalau misalkan dikatakan Pak Jokowi itu adalah eksekutor, dia tuh berani, kan tidak cuman di situ. Memang kan slogannya Jokowi itu kerja ya, eksekusi. Setelah dieksekusi belum, nggak pakai rem tuh ya. Saya tidak mau mengatakan pemerintah yang sekarang ya, pemerintah sekarang juga sedikit kurang ya, agak ada kemiripan dengan pemerintahnya Jokowi, agak ada kemiripan. Cuman yang sudah terbukti itu kan Jokowi ini sudah terbukti kerja, eksekusi. Mikirnya kapan? Nggak pakai mikir. Makanya permasalahannya sekarang itu apa-apa yang sudah dieksekusi oleh Jokowi nggak mau diotak-atik karena di belakangnya itu eksekusi proyek tanpa berpikir, dan itu sudah terbukti di WUS tuh ya, sudah terbukti itu meskipun tidak terbukti secara hukum de facto di dalam persidangan begitu, tetapi itu terbukti dari orang-orang yang berbicara. Kalaulah mau begitu ya dipersidangkan Jokowi untuk membersihkan namanya, persidangkan itu sampai terbukti Jokowi itu tidak bersalah. Di dalam WUS saja itu satu dulu, belum lagi yang lain, KN dan lain sebagainya. di era reformasi ini yang mempunyai keberanian untuk mengeksekusi itu penting untuk itu. Banyak sekali karena pembangunan kita ini kan terkonsep pembangunan Indonesia sentris melalui dari pinggiran ya, bukan dari tengah gitu. Sebelumnya Jawa sentris. Mulai Jawa sentris. Iya, semuanya dipusatkan di Jawa. Semua pusat Jawa. Jadi kan main safety. Iya, iya. Kan begitu. Padahal kan Indonesia ini bukan hanya Jawa. Indonesia ini luas, Papua, apa dan sebagainya. Itu memang demikian adanya. Jangan berlindung di situ karena itu bisa jadi hanyalah proyek stimulus untuk menguntungkan keluarganya. Dan Jokowi ini sampai sekarang yang di dalam pikirannya adalah keluarganya. Itu sudah nyata di depan mata kita, ya. Jadi itu
Nggak bisa cuman bernarasi, oh ini kan dulu begini sekarang begitu. Bukan itu permasalahan intinya. Permasalahan intinya ini kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Joko Widodo, baik secara ekonomi, yang mana kalau secara ekonomi itu bisa diselesaikan lah ya, bisa dijadikan jalan keluarnya tuh. Kalau secara ekonomi, yang akan sangat sulit direstorasi itu perjuangan orang Islam yang terbabat habis pada zamannya Jokowi itu ya. Kemudian demokrasi yang sudah dibabat juga tuh sama si pamannya si Usman itu, apa Umar namanya itu, sama si Gibran tuh. Itu kan perannya Jokowi juga ya. Kemudian perkataan yang tidak pernah bisa dipegang, kebohongan dan lain sebagainya. Itu mau kita abaikan gitu hanya karena Jokowi itu sudah mulai menarik hati orang-orang timur tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang timur atau kepada orang-orang barat sekalian begitu ya, yang lebih barat daripada Jawa Barat. Kan itu Sumatera itu, tanpa mengurangi rasa hormat. Pemerataan pembangunan setuju dan itu memang harus dilakukan. Malah saya sebagai orang Jawa merasa di Jawa itu sudah terlalu crowded, sudah terlalu sesak begitu ya, sudah terlalu penuh di Jawa itu. Mending pindah-pindah saja. Kalau perlu transmigrasi juga digalakan kembali. Itu lain hal, itu lain soal. Kenapa berlindung di dalam itu? Kenapa berlindung di dalam emosi ya, di dalam isu katakanlah etnis begitu, atau dalam hal ini geografis. Kenapa berlindung di situ? Karena itu bukan pokok permasalahannya. Termul. Lalu kalau kita kembali lagi dengan proses dari RJ yang ditanyakan Bang Agri itu kok cepet? Enggak juga, ini ada proses. Karena sepengetahuan saya juga pengacara dari Bung Egy, Ibu Eli dan Neti itu kan sudah memajukan tanggal berapa? Tanggal 17 Desember kalau nggak salah katanya RJ. Sebelumnya sudah mengajukan RJ. Ya kan, dia mengajukan RJ dulu kan. Nah, saya melihat apakah setelah pertemuan antara Bang Darmizal dengan Bang Egy Sujana di sana, terus adukan RJ itu, kan proses tuh 2 minggu kan dikatakan itu sampai tanggal 8. Persis kan? Yeah. Kalau kita bicara itu, artinya di tanggal 5 itu, ini juga kita mesti mengklirkan bahwa itu bukan dari inisiasi dari relawan Jokowi, bukan inisiasi ataupun diorkestrasi dari Pak Jokowi, yang selama ini di framing oleh pihak yang mereka tidak ingin bahwasanya terjadi suatu kesepakatan damai itu. Oke, enggak seperti itu ya. Jadi begini, kalau kita mau, sepertinya ini akan diakhiri di sini videonya ya. Dalam permasalahan ini, jadi salah satu jadikan permasalahan siapa inisiatornya kan begitu. Nah, kita lihat di sini tidak ada yang mau mengaku. Jokowi yang nggak mau ngaku, Egy Sujana nggak mau ngaku, kemudian Rejo juga nggak mau ngaku. Yang ada nih siapa ini? Kuasa hukumnya Egy Sujana yang mengatakan saya sudah mendamaikan. Nah, cuman begini ya, dari perkataan secara hampir eksplisit kita bisa melihat inisiasi ini terjadi dari kuasa hukumnya siapa? Egy Sujana. Cuman apakah inisiasi yang dikeluarkan dari kuasa hukumnya Egy Sujana ini akan terjadi kalau dari awal Jokowi tidak mengatakan akan memaafkan? Kan itu dulu. Jadi bagus, Jokowi itu gimana ya? Dia tahu cara memainkan media itu. Ngomong dulu akan ada pemaafan. Nah kan begitu, kecuali 3 orang. Dia kan nunggu pada akhirnya siapa yang mau bergerak duluan. Itu sudah dikatakan sebelum Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu di SP3 kan, itu keluar dari Jokowi itu, kita akan memaafkan yang memang mau meminta maaf, kecuali 3 orang ini. Nah pada akhirnya itu mungkin terpecik bagi ingatannya siapa namanya itu kuasa hukumnya Egy Sujana. Terjadilah di situ ngobrol loba-lobi sama sini. Cuman kan kok kenapa juga orangnya malah kepada siapa tadi? Darmizal kalau tidak salah ya disebut itu, yang yang berusaha untuk menghijack Partai Demokrat tuh. Kok kenapa ke dia juga? Kenapa ke orang itu lagi yang mana ini terkenal di dalam mengobok-obok lawan politiknya Jokowi? Ayo. Kalau kita tidak menjadi curiga pada akhirnya, mereka yang punya inisiasi dulu, yang menawarkan dulu pada akhirnya. Ya, itu demikian. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan ini video terakhir tentang Egy Sujana supaya kita lebih berfokus kepada substansi permasalahannya. Demikian, semoga kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.